3, 2, 1, action. Selamat sore Sobat Ngobras, ketemu lagi bersama saya Yanti Wela di podcast Yanti Wela APK 3L Tangerang Raya. Hampir tadi saya ngomong HSE Tangerang Raya. Sekarang kita udah bertransformasi menjadi APK 3L Tangerang Raya. Nah kali ini saya ditemani lagi sama Bapak yang ganteng, muda, rambutnya rapi, yaitu Bapak Hadi Saputra dari Trek Tayo. Apa sih Trek Tayo? Nah, Trek Tayo nanti Pak Hadi akan memperkenalkan apa itu Trek Tayo. Silakan Pak Hadi. Oke, teman-teman, ketemu lagi. Perkenalkan saya Hadi Saputra selaku Marketing Public Relation dari Trek Tayo. Tadi Bu Yanti tanya kan, apa Trek Tayo? Trek Tayo merupakan sebuah brand sepatu safety, Bu Yanti. Tayo. Jadi inget Tayo, inget pakai Trek Tayo. Ya, emang itu apa namanya jargon kita lah Bu, Tayo kan. Jadi dari APK biar lebih familiar di kuping. Iya, benar. Lebih apa ya namanya kalau Lebih Tayo itu melekat lah, Bu. betul lebih melekat. Karena kalau saya bilang dari mana Trek Tayo langsung Tayo ya katanya. Jadi mereka itu langsung inget Tayonya, treknya kan tinggal tambahin. Iya, Trek Tayo. trek. Sesuai namanya Bu, trek perjalanan Bu. Ya, semoga aja sepatu safety ini Seperti perjalanan bus Tayo ya, itu ya, lancar. selalu ke depan dan selalu satu Bu tujuan kita. Gimana tuh tujuannya? Mengamankan pekerja dari cedera khususnya di kaki. Meminimalisir risiko. Bagaimana benar. orang bekerja dengan aman dengan memakai sepatu Trek Tayo yang sudah memenuhi standar Nasional Indonesia Bu. Oke, saya lanjut. SNI. Iya dong, singkat SNI. Kita juga kebetulan di setiap sepatu kita juga ada standar nasional Indonesia Bu. Itu Harus kita, itu. Selain dari standar nasional Indonesia dan kita juga telah lulus dari jaminan mutu Bu. Sama TKDN tentunya. Ya kalau untuk TKDN kita sedang pengurusan sih Bu. Enggak, maksudnya materialnya tuh berapa persen TKDN? Kalau untuk material sih kita ngambil supplier dari dalam negeri Bu. Dari kulit, tucap dan lain-lainnya kita kurang lebih. Luar biasa Sobat Ngobras, di samping kita menyelamatkan karyawan dan meminimalisir resiko kecelakaan kerja, juga kita membantu bagaimana menumbuhkan ekonomi. Ya kan, Ya, ekonomi dalam Indonesia. negeri, Bu. Karena ini semua produknya ini bahan bakunya dari Indonesia. negeri. Bukan Iya. itu aja tuh Bu, kalau misalkan kita biasanya kan ada supplier dari dalam negeri, pembuatannya di luar atau sebaliknya kita fokus ke pembuatannya serta materialnya berbasiskan lokal Bu. Jadi, berbasis lokal ya. dan standarnya juga lokal. Lokal. Jadi ya lokal, hidup lokal. Belum lokal. Lokal emang Iya. lebih mantap. Lebih mantap. Jadi iya. bagaimana kita mencintai produk Indonesia, memajukan perekonomian, menyelamatkan karyawan dari risiko kecelakaan kerja. Ya. Nah, Trek Toyo ini podcast untuk kedua kalinya. Dulu kita memperkenalkan itu ada berapa item tuh Trek Toyo? Ya, kalau kita bicara item, kita balik ke awal kita mulai Bu. Dari 2018, kita awalnya cuma ada 6 item Bu. Nah, sekeiring perkembangan zaman dan kita selalu evaluasi dari customer, terus juga satu juga sih Bu, berkat kerja keras tim juga. Waduh, tidak bisa luar biasa, dilupakan. tim. Nah, Hebat pokoknya tim Trek Toyo. Ya, R&D-nya keren ya. dari 2018 dengan 6 item, sekarang kita sudah kurang lebih ada 26 item Bu. 26 item, hafal nggak? Apal sih Bu. Kalau disebutin semuanya nanti Sobat Ngobras bingung. Nah, Ya. sekarang gini aja. Yang itu ada berapa kelas? Oh, kita ada Eco Series, Ribbon, dan Premium, Bu. Karena kita mencoba untuk menguasai segmentasi, Bu. Jadi ada Eco Series, ada Reborn, ada Premium. Berarti kalau yang Eco Series itu apa aja tuh, Pak? Kalau untuk Eco Series, kita sebentar, Bu. Kita ada contoh di sini, Bu. Asik. Diangkat ke atas. Ya. Nah, kalau untuk Eco Series, kita menggunakan single EVA, Bu. Nih, single EVA. Tapi tetap orang bertanya-tanya, kalau misalkan dikurangin aksesoris, mengaruhi standar nasional nggak? Enggak. Cuma bedanya di lidah. Ya, di Kenyamanan ya, insole, Bu. Oh, di insole, bahasa orang sepatu di insole. Saya kan orang safety, Insole. bilangnya lidah. Ya kan lidah sepatu kita bilangnya. Lidah ular ya, Bu. Jadi karena bentuknya seperti ini kita bilangnya lidah. Iya. Ini namanya apa, Pak? Insole, Bu. Insole. Jadi insolnya kalau yang Eco Series dia single EVA. standar. Kalau yang Ribbon dia menggunakan double EVA. Oh, sorry maaf ya. Jadi gini, Sobat Ngobras, ini ganjelannya ada 2. Ganjelan dalam bahasa kita lebih nyaman, lebih empuk. Iya, Gitu lebih aja. ergonomis lah, Bu. Lebih ergonomis dan harganya tentu akan berbeda. Sebenarnya ada Nah, Sobat Ngobras, maaf ada perbedaannya lagi, Bu. Itu di Elliot
di aksesoris Aksesoris, oh baik. Tapi kalau untuk standar, mau itu Eco Series, mau itu Reborn, mau itu Premium sama ya? Sama Bu, Sama. Standarnya sama juga standar nasional Indonesia kita pakai. Cuma bedanya itu di Aksesorisnya doang aksesoris sih, Bu. sama ini apa ya? Iya, Nah itu apakah semua sepatu Trek Raktayo itu menggunakan apa tuh namanya besi di depan pengaman itu? Oh iya Bu, sebenarnya ini kita ada tipe baru Bu, namanya Tambora. Wih, Tambora. Kayaknya sebuah kota di Jakarta Barat, Tambora. Biar lebih familiar ya. Kayaknya nasional banget. Ya, nasional dong Bu. Itu sebenarnya juga ada nama gunung Bu, Tambora tuh Bu. Di mana? Di masih di lingkaran Indonesia lah Bu. Tapi sih saya lihat itu bentuknya memang kayak kita mau naik gunung ya. Ya. Namanya Trek Raktayo. Nah, Keren nih Pak, luar biasa Pak. Coba Ya. Pak di ini Pak. Maaf ya Pak. Aduh. Saya aja jatuh cinta nih. Keren banget nih. Waduh. Ini buat naik motor juga, buat touring keren. Ya Bu, kalau untuk TP Meriam memang kita konsennya kayak gitu Bu. Jadi sepatu Tetap safety. ada passionnya ya? Ya, lebih Iya. ke bukan Udah hanya safety, selamat, ya kan? Udah safety, passion juga. Tetap keren kan? Jadi orang safety itu tetap bisa keren dengan sepatu yang ini boot ya tipenya ya Pak. tipenya Silakan Pak. mid cut Bu. Nah, kalau di zaman dulu Bu, untuk pekerja yang terdeteksi metal detektor, dia menggunakan apa namanya steel to cap Bu. Nah, untuk tipe Tambora ini, Maaf, kiri. dan untuk tipe Tambora ini kita fokus ke non logam Bu. Jadi Oh. to capnya kita pakai komposit. Nah, komposit ini ada di sepatu brand-brand luar negeri dan harganya sangat mahal. Mohon izin. Iya, Jadi gini, dulu kita pakai besi, sekarang pakai komposit. ya. Dan komposit itu dipakai di sepatu yang brandnya luar, yang harganya cukup mahal. Nah, cukup terjangkau. Mohon izin Pak, itu kalau Ya. boleh nggak sebut harga? Kalau untuk harga kita di range 700-an sih Bu. 700. Di angka 680 sampai Iya, 700. iya, di Oke. angka 700 untuk Tambora ini udah dapat apa namanya komposit to Yang cap. setara dengan produk luar negeri. Iya, dan Lebih ringan ya. satu lagi nih Bu fitur. Kalau dulu anti penetrasinya dia pakai baja juga Bu. Dan untuk di Tambora kita udah pakai namanya Kevlar Bu. Oh, fungsinya apa tuh Pak? Nah ini Kevlar kalau misalkan teman-teman di lapangan ada pekerja yang ngejek paku ataupun benda tajam, ini melindungi dari benda Mohon izin. tajam Bu. Oh iya ya. Nah itu Dulu Kevlar. besi, sekarang udah. Berarti lebih ringan ya Pak? Iya lebih. Seberapa kilo Pak? Kalau untuk kilo ini ya Sekilo kurang lebih ya sekilo lebih dikit lah Bu. Lebih dikit. Kalau sepasang karena Tapi kan kalau- tidak mengurangi fungsi ya Pak. Ya. Antara untuk cap tadi yang Ya. besi dengan yang komposit ini yang ya Pak. baja ya? maupun komposit nggak ada. Oke. Dari standar kita tetap mengikuti Bu. Berarti ini produk baru dari Trek Raktayo. Iya benar. Dirilis kapan Pak? Kalau untuk dirilis kita belum lama ini Bu, di tahun 2023 ini kita baru rilis. Berarti udah di pasaran udah ada dong. Udah ada Bu. Jadi Kalau mau beli kemana? kalau untuk beli bisa di toko safety terdekat di kota-kota teman-teman. Kita juga ada marketplace Bu. Ada. Di toko hijau ada. Saya suka belanja di toko hijau. Salah toko- satu pelanggan di toko hijau. Saya senang kalau beli sepasang dua pasang. Kemudian ada websitenya Pak, disebutin Pak. Kalau untuk website www.trekraktayo.com Bu, itu ada beberapa jenis. Di situ juga kita selalu mengedukasi ke teman-teman Bu. Jadi cara perawatan, Betul. terus cara kadang-kadang teman-teman masih bingung nih, mau sepatu yang apa namanya outsole-nya nitri rubber atau PU. Nah, Itu kan- sama ini ya. Pak. Bapak ini kan suka ada edukasi di media sosial. Ya, Media benar. sosialnya apa aja yang Bapak Kalau punya? untuk media sosial tetap Bu, Trek Raktayo di Facebook ada. Ada. Terus di IG Instagram ada. Kita juga baru beranjak TikTok. ke TikTok. Kita senggol-senggol ya. Jadi Sobat Ngebras jangan lupa kunjungin tadi di Trek Raktayo di www.trekraktayo.com. Kemudian ada di IG-nya Trek Raktayo. Kemudian di TikTok nih, TikToker nih. Nanti cek Trek Raktayo. Pasti bintang iklannya Pak Hadi Saputra selalu ada. Beliau ini memang kalau untuk iklan good looking ya Pak. Waduh, jadi grogol sini. Jadi Bu. dan ini grogol deket Tambora. Oh ya Bu, ini saya juga ingin menjelaskan Bu, kalau untuk Tambora ini kadang-kadang kita Bu di bandara kan ada lewat metal detektor. Oh iya, bunyi ya kan? Nah, karena ini terbuat dari non logam, komposit dan Nggak bunyi? Kevlar nggak bunyi Bu. Waduh. Itu salah satu kelebihan dari Sobat Tambora. Ngobras, jadi kita nggak kayak di film-film tuh kalau udah masuk bandara bunyi kan, ada metal detektornya, titit, ini enggak, selamat. Kita nggak usah nyebut sepatu, ya kan, bener nggak Pak? Iya benar Bu. Nggak usah nyebut sepatu, jadi sepatu Tambora ini sudah lokal, ber-SNI, produknya tetap
ngikutin internasional. Iya, benar Bu. Sesuai dengan visi misi kita Bu. Apa tuh visi Visi misinya? misi kita tuh memenuhi kebutuhan sepatu safety yang berstandar nasional Indonesia Bu. Terus misi kita mengedepankan bagaimana sepatu safety ini bisa tampil beda, casual, namun tetap pada basicnya sepatu safety harus tetap melindungi Bu. Nah, Itu. jadi fashionable tapi tetap melindungi dan Iya. meminimalisir kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja. Jadi tujuannya banyak ya. Ya banyak. Bu. Bagaimana kita tuh selamat tapi tetap nyaman. Karena kenyamanan itu segalanya, Pak. Waduh, apalagi nyender nyaman di dikit, hati Bu. ya. Jangan terlalu nyender tersapu Bu. Tapi nggak ada sendirian Pak di belakang. Nah, ini sobat ngobras, ini macam-macam tadi trek raktayo nih tipe-tipenya. Nanti kalau misalkan sobat ngobras mau penasaran, pingin spill produknya satu-satu, nanti bisa di IG-nya ada tuh trek raktayo. Kemudian di TikTok juga ada, kemudian di websitenya ada, atau nanti bisa DM saya atau Pak Hadi. Boleh, boleh Bu. Di YouTube boleh, nanti akan saya arahkan ke marketingnya ya kan. Benar. Gimana penjualan di Tangerang, bagus nggak setelah kita podcastan? Ya, alhamdulillah sih Bu, banyak responnya. Misalkan kita kan dari podcast itu kan karena Ibu punya media segala macam, Siap. kita arahin ke customer Bu. Karena media ini salah satu sarana untuk mengedukasi penjual maupun pengguna. Dan itu kita arahin, yuk nonton nih podcastnya APK 3L. Aduh, terima kasih. Jadi namanya simbiosis mutualisme. Iya benar Bu. Dan media ini sangat cocok sih Bu untuk brand saya atau brand kita Trek Raktayo untuk menyebarkan informasi-informasi tentang alat-alat safety sih Bu. Ya, tapi luar biasa loh Trek Raktayo itu sejak kami kenal dengan Trek Raktayo bekerja sama. Alhamdulillah kami juga dari Asosiasi Praktisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Tangerang Raya banyak dibantu. Ya mungkin dengan keterbatasan informasi teman-teman di lapangan, sepatu yang jenis midcat ini pemakaiannya diinjak Bu. Lah, ya iyalah. Ya, itu kan- rusak lah. itu yang- Memang setinggi itu bisa diinjek, Pak? Bisa aja sih Bu. Bisa aja. Nah, Bisa apa bisa banget? Bisa aja Bu. Bisa aja. Oke, bisa aja. Nah emang itu yang ya mungkin keterbatasan informasi yang itu yang harus kita edukasi. Kalau misalkan Nah. sebenarnya kalau untuk tipe midcat ini untuk melindungi mata kaki loh. Kita ada betul. fungsinya loh. Coba Pak di sepil Pak. Oke. Ngerti. Apa yang kita Maaf ya, mesti- maaf kirim. Iya. Nah, sorry Pak, saya mau nyepil ini nih. Jadi begini. Nah, ini. Oh, saya baru lihat nih, sorry Bro. Ada mereknya Bro. Ayo ini keren ini. Jadi secara fashion itu keren nih. Jadi Iya, kan looknya, kadang-kadang ya kita kan pakai sepatu tuh kelihatan mereknya, benar nggak? Nah, ini secara looknya ini keren. Saya aja naksir, empuk lagi. Itu pakai kulit Crazy Horse namanya Bu. Crazy Horse. Ah. Berarti itunya kudanya rada-rada gitu. Enggak. Jadi sebenarnya Crazy Horse ini karya dalam negeri juga Bu. Jadi Basic. kenapa dikatakan Crazy Horse, kan ada yang Crazy Rich, ini Crazy Horse. Baru dengar saya kata-kata. Nah, kalau- sorry saya kesini kan. Ini keren nih. Oh, looknya lihat. Saya sorry ya saya Iya. sedikit. Ah. Ini kalau begini ya warna coklat begini, aduh keren banget. Iya. Kalau buat jalan-jalan juga Konsepnya emang kulit Crazy Horse ini vintage Bu. vintage banget. Iya bener vintage. Drop warnanya. Oh, iya. drop. Kan ada yang mengkilat, kalau ini enggak drop keren nih. Nah, saya lanjut ya Bu. Kulit Crazy Horse ini sebenarnya full grain sapi Bu. Karena lembut dong. Melakukan beberapa tahap dan finishing. Nah, Saya pikir kulit kuda tadi. munculnya motif seperti pelana kuda Bu. Oh, karena pelana kuda, baik. Coklatnya keren tuh, Iya, elegan. coklatnya seperti pelana kuda. Makanya Elegan coklatnya. Ini nemu dari gini berapa lama R&D-nya nih? Kalau Nemu tipe Tambora ini. Oh, dari oke. mulai terakhir nih, Bapak kan punya karya terakhir tuh. Sampai ke nemu lagi, kalau nggak salah yang Bapak pakai apa namanya? Oke, kita hampir setiap tahun kita mengeluarkan produk Produk baru sih, baru. Bu. Oh. Karena tadi juga berdasarkan evaluasi atau informasi-informasi yang diberikan oleh konsumen dan masukan-masukan ya kita selalu mengeluarkan produk terbaru di setiap Keren tahunnya, ya. Bu. Luar biasa, karya anak negeri. Iya. Jadi kalau kita memajukan karya anak negeri dan kita pingin bangsa Indonesia ini maju, ya belilah produk dalam negeri. Betul kan? Kalau kita ini kadang-kadang suka silau dengan merek luar negeri. Nah, sekarang produk dalam negeri tapi looknya look luar negeri. Iya, Pakai komposit. komposit Iya terus dong, Kevlar juga. ringan. Iya kan, harga masih di bawah Terjangkau. 700. Nabung lah kalau yang nggak dapat dari perusahaan nabung. Mungkin ada beberapa perusahaan yang budgetnya lumayan dia Iya. buat APD-nya akan memakai sepatu ini. Tapi kalau yang budgetnya low bisa pakai produk apa Pak? Eco Series, Bu. Nah, Eco Series. Jadi standarnya tetap sama, cuman bedanya di aksesoris. Ya, yang penting SNI. Kenapa SNI yang penting? Karena kita kan harus lebih menghargai
standar nasional Indonesia. Ya, benar. Siapa lagi yang menghargai standar nasional Indonesia kalau bukan kita bangsa Indonesia? Betul nggak? Ya, benar banget, Bu. TKDN berapa puluh persen? Kita di kurang lebih 90% lah, Bu. 90%. Dan kalau nggak salah pabriknya ada di daerah Di kawasan Millennium, Bu. Nah, Tangerang banget kan. Jadi Trek Tayo ini salah satu produk dari Tangerang. Jadi dari Tangerang oleh Tangerang untuk Tangerang. Ya, Sobat Ngobras, APK 3L promo banget ya saya. Kenapa saya promo? Karena saya banyak dibantu oleh Trek Tayo. Terima kasih untuk Trek Tayo. Terima kasih juga sama Bu Yanti, Bu. Iya. Lah, memfasilitasi untuk kita edukasi sih, Bu. Saya terima kasih. Kalau misalkan gini Pak, nih ada Sobat Ngobras nih. Bu Yanti, saya ingin diedukasi ini dari tim Trek Tayo untuk di asesmen sepatu apa sih yang paling cocok di perusahaan saya? Boleh Bisa? banget, Bu. Boleh banget. Bahkan kalau kita misalkan teman-teman di industri ingin kita datang untuk ke industri, kita bisa banget kita jelasin serinci-rincinya. Kita harus dengarkan dulu, Bu. Karena setiap lapangan kerja atau lingkungan kerja berbeda-beda kan, Bu. Baik. Nah, itu Sobat Ngobras, kemarin juga Trek Tayo sudah memberikan 2 hadiah, 2 pasang sepatu untuk Bapak Hani dan Bro Dani. Pak Hani itu dari PT Damai Abadi di kawasan Oleg. Beliau kebetulan ada di Apindo juga. Oh, di Apindo. Silakan. Ya. Siap. Katanya ada yang mau berkunjung ke sana, silakan. Jadi lebih kenal, lebih dekat untuk teman-teman yang memang butuh untuk informasi, edukasi, silakan diundang Trek Tayo. Boleh banget, Bu. Ya. Boleh banget. Nanti kita juga bisa bawakan alat demo sih, Bu. Nah, karena kan orang nggak paham nih, Bu. Misalkan betul. Ini Kevlar apa tahan sih terhadap aku? Padahal, Bu, ini Kevlar ini perlu untuk praktek. Iya. Kita nggak praktek di sini ya biar penasaran. Ya, biasa digunakan untuk rompi anti peluru, Bu. Nah, luar biasa. Saya juga baru lihat. Terus terang aja saya baru lihat. Maaf ya, saya baru lihat. Terbaru lihat segitu alatnya. Bayangkan sama peluru aja nggak tahan. Ini berapa? Berarti kalau dengan kaleng ini sama ya? Ya, sama kekuatannya sih. Berarti bisa nahan berat badan ya? Ya. Beban hidup juga bisa, Bu. Beban hidup saya terlalu berat. Tolong dibantu, Pak. Oke, Sobat Ngobras. Jadi untuk hari ini kita podcast produk baru dari Trek Tayo bersama Pak Hadi Saputra dari marketing, public relation, PR marketing dari Trek Tayo. Jadi sudah sangat jelas tadi bagaimana produk unggulan ini yang bermerek Tambora, salah satu kota di Jakarta Barat. Dan gunung juga. Kenapa dinamakan Tambora? Karena memang penampilannya seperti buat sepatu buat naik gunung ya. Iya, bisa buat naik motor juga bisa, Bu. Aduh, bisa banget. Aman ini? Iya, aman. Kegiris motor sebelah biasa aja. Ini juga bisa tetap buat 200 joule ya ininya ya. Iya, tetap 200 joule, Bu. Bisa buat kongko-kongko juga lah. Jadi emang kita konsep dari premium kayak gitu, Bu. Sepatu bisa buat multi purpose ya. Iya, banyak fungsi. Ya, bisa digunakan segala macam lah, Bu. Buat undangan juga bisa, Bu. Berarti orang itu kemana aja dipakai? Iya, kemana dipakai, Bu. Betul. Oke. Sobat Ngobras, demikian produk baru dari Trek Tayo. Saya sudah ngobrol panjang lebar dengan Pak Hadi. Jadi nanti untuk Sobat Ngobras yang mau dikunjungi atau bertanya bagaimana nitri rubber dan Pio itu berbeda, kemudian komposit dengan Tukep Steel ini berbeda. Nah, sama ini Kevlar anti peluru ini tidak tembus, katanya tidak tembus paku. Kita buktikan boleh. Jadi Sobat Ngobras boleh undang ke perusahaannya untuk dipraktekkan. Jadi sekian podcast dari kami. Saya Yanti Waila, Ketua Asosiasi Praktisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tangerang Raya, dan sebelah saya Hadi Saputra. Mengucapkan juga terima kasih juga, Bu, kepada Bu Yanti telah memfasilitasi kami. Oke, Sobat Ngobras, sampai ketemu lagi di podcast episode berikutnya. Salam Ngobras.